Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, adapun sebagai tausiah kita yang berjudul tipe manusia berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbaruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, dan berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayatku akan masuk neraka dalam keadaan yang sangat hina. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang pendek ini dapat kita ambil beberapa nilai di dalamnya. Yang pertama, bahwasanya doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Perintah. Kemudian nilai yang kedua yang bisa kita ambil, yakni sesungguhnya dengan kita diperintahkan oleh Allah berdoa kepadanya, sesungguhnya kita adalah hamba yang lemah, dalam artian tangan di bawah. Artinya kita adalah manusia yang dhaif, yang lemah. Sehingga dengan kelemahan kita tadi, kita menyadari sesungguhnya kita adalah tidak lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tipe hijrah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian nilai yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya kita menyadari kelemahan kita sehingga hilang kesombongan di dalam diri kita. Karena kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, sehingga hilang kesombongan di dalam diri kita. Karena ada sebahagian dari saudara-saudara kita yang di luar sana, ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kesombongan di dalam dirinya. Dan juga ada bahasa, saya pun tidak beribadah kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, toh rezeki saya tetap banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu sikap, suatu perilaku yang menunjukkan kesombongan di dalam diri kita. Sesungguhnya kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tinggalkan, yang mesti kita buang dalam diri kita. Sebagai contoh, pada masa yang lampau, yakni pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang raja yang sangat luar biasa kesombongannya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan supaya dia disembah oleh para rakyatnya, pada manusia pada masa itu. Apa kesombongannya? Kesombongan mengaku sebagai Tuhan, kemudian mengaku bisa menghidupkan dan mematikan bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan contohnya, ketika ada dua orang dipanggil ke depan, kemudian yang satu dia penggal, kemudian mati. Kemudian yang satu lagi dia biarkan tanpa dia penggal, dan dia katakan, inilah saya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya kalau dalam bahasa kita,
Kalau dalam definisi kita, yang bisa menghidup dan mematikan itu adalah yang mati tadi, yang dia hidupkan baru, itu yang bisa menghidupkan. Namun kalau yang hidup dia matikan, yang hidup dia biarkan saja tanpa dia penggal, itu bukan berarti adalah bisa menghidupkan dan mematikan. Inilah kesombongan Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada rakyatnya di masa itu. Sahabat TV Hijrah dimanapun berada, sesungguhnya Allah lah yang bisa menghidup dan mematikan manusia dan mematikan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini. Sedangkan Fir'aun hanyalah mematikan, atau dalam bahasa kitanya cuma membunuh yang bisa, yang dia anggap bisa menghidupkan dan mematikan. Sahabat TV Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada tipe manusia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua tipe manusia beribadah, berdoa kepada Allah. Yang pertama, tipe manusia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan kejepit, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan miskin, ingin jabatannya tinggi, baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keluarganya sakit. Sahabat TV Hijrah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertaniannya tidak menjadi, hujan yang tidak turun-turun pada hari ini contohnya, baru berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud, dengan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dengan meneteskan air matanya supaya apa yang dia minta, apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan. Inilah tipe manusia yang pertama, yakni tipe manusia berdoa, beribadah ketika ada maunya, aduh udang di balik batu, baru memohon kepada Allah. Namun ketika semuanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembali jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Az-Zumar ayat 8, Allah katakan, wa iza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih summa iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Apabila manusia ditimpa musibah, mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika semuanya dikabulkan oleh Allah, apa-apa yang dia minta tadinya, kemudian mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia cari teman-teman untuk menyesatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV Hijrah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sempit, kejepit, baik dalam keadaan susah, tinggi jabatannya atau tidak, kaya ataupun miskin, dia selalu beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginya beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena sesuatu yang diberikan oleh Allah, namun karena rasa penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka di tengah malam yang hening terbangun dari tidurnya, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meneteskan air matanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tipe yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe manusia yang tidak melihat atas nikmat yang diberikan oleh Allah, apakah banyak ataupun sedikit, lebih ataupun kurang, tinggi
ataupun rendah, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beribadah atas keridoannya. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita, dari para jemaah kita. Kenapa doa-doaku belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadahku sangat luar biasa, solat berjamaah, kemudian berdoa, bersedekah, namun sampai hari ini doa-doa tadi belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini? Wahai sahabat hijrah yang berbahagia, kenapa doa-doa kita tadi belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat TP Hijrah dimanapun berada. Kemudian yang kedua, kenapa doa kita tadi belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mungkin di dalam tubuh kita ini, di dalam darah daging kita ini mengalir, tumbuh sesuatu makanan, minuman dari yang tidak halal, yakni dari sesuatu yang haram. Karena ada salah seorang musafir di perjalanannya, kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana mungkin dijabah doa musafir, sedangkan di dalam dirinya pakaian yang dia pakai, darah daging yang mengalir, itu terdapat dari sesuatu yang haram, makanan yang haram. Apakah dari zatnya yang haram atau sifatnya yang haram? Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita evaluasi diri kita, kita hitung diri kita. Bisa jadi di dalam diri kita ada sesuatu yang haram yang kita makan dan kita pakai, sehingga doa kita tadi tidak dijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kenapa doa tadi belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi doa kita ini ada yang lama, ada yang cepat, ada yang hitungan hari dikabulkan oleh Allah, ada hitungan bulan dikabulkan oleh Allah, ada hitungan beberapa bulan, beberapa tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada jangka yang panjang, ada jangka yang pendek, ada jangka yang menengah dalam proses doa kita ini. Kenapa doa kita belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu ada beberapa alasan, tentu ada beberapa kemungkinan kenapa belum dijabah. Yang pertama, kenapa belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang yang beriman pada masa yang lampau juga diuji oleh Allah. Sebagai contoh, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Setiap harinya, setiap waktunya selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Namun kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika usia Nabi Ibrahim lebih kurang 83 tahun. Rentang waktu yang sangat panjang. Artinya mungkin kita hari ini masih diuji oleh Allah. Apakah kita benar-benar beribadah sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya karena ada sesuatu saja, karena ada yang kita minta baru kita taat beribadah kepada Allah. Sahabat TP Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita selalu beristiqamah dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi hari esok, bisa jadi bulan depan, atau bisa jadi tahun depan.
Sebagai contoh tadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu istiqamah dalam berdoa, sehingga keistiqamahannya itu dikabulkan oleh Allah, yakni diberi keturunan yang soleh dan soleha, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Sahabat TV Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita selalu beristiqamah dan jangan sampai keluar kata-kata di lidah kita, Allah tidak adil memberi nikmat sedikit pada kami, pada saya. Jangan ada kata ucapan, istilahnya kata upat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tahu tentang kita. Allah tidak akan membebani kepada kita hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usahaha. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tipe manusia beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah tipe manusia beribadah kepada Allah tidak melihat kondisi apapun, maka selalu kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan amalan di dalam kehidupan kita. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi ilmu dan amalan di dalam kehidupan kita. Dan kami ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.